konnichiwa. Watashi tachi wa sukudai o haryoshimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oba-chan, konnichiwa. Gohan o tabemashou. Suwatajo taide no sokuji ga muzukashi ba'ai wa bedo de sokuji suru koto mo kano desu. Bedo no semotare o okoshi johanshin ga okiyagaru susei ni chosei shimasu. Mochiage taratai o matoroshi kara sukoshi no aida mochigaete, sono go motoshi modu sokoto de senaka o ichijiteki ni dekyu sasemasu. Johanshin o agete shisai o toru no muzukashi ba'ai wa yoko hoko no ichiji to shishite kudasai. Henmahi no kanja no ba'ai kensoku o kosoku ni okimasu. Watashi tachi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Konnichiwa. Watashi tachi wa kai wa shokuji no kaigo o setsurei shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Konnichiwa. Oba-chan, onaka ga suita? Ima hiru gohan o tabete imashou ka? Hai, onaka ga suita desu ne. Oba-chan, sotomate kudasai. Watashi wa sokudo ni kareraisu motte kimasu. Arigatou gozaimasu. Shitsurei. Oba-chan, kore hiru gohan o kareraisu desu. Dozo meshi agari kudasai. Ja, Oba-chan, osokuji te sudaimasu ne. Hai, kareraisu desu, dozo. Maaf. Kareraisu totte no oishii so. Arigatou gozaimasu ne. Hai, dorikashimashite. Hai, hiru gohan o owarimasu ka? Arigatou gozaimasu ne. Watashi tachi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu. Halo minasan, konnichiwa. Watashi no name wa Mikaguchi Natsumashimasu. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu perawatan lansia untuk berpindah. Kayak ada di sini ada activity of daily living atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan IADL, instrumental activity of daily living, artinya instrumental kehidupan sehari-hari. AEDL itu kayak buat si pengguna, kalau misalkan IADL itu buat staff perawat lansianya gitu. ADL adalah berpindah, makan, berganti, pakaian, ekskresi, dan mandi. Sedangkan IADL adalah kemampuan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dalam rumah tangga di tengah masyarakat. Di antaranya kegiatan IADL itu kayak ada berbelanja, manajemen uang, terus mencuci pakaian, menggunakan kendaraan, dan peralatan komunikasi. Terus di sini saya akan menjelaskan mekanisme mental dan tubuh terkait berpindah. 1. Ada bagian tubuh yang terkait dengan berpindah, kayak leher, kepala, punggung, ya anggota badan gitu. Terus ada posisi itu seperti ada posisi berdiri. Posisi berdiri itu nih, posisi
Ini ada posisi berdiri. Terus di sini ada posisi duduk. Duduk itu beragam ya minasang, bukan hanya satu kayak cuma duduk aja. Duduk itu ada ininya apa namanya? Ada macam-macam gitu. Ada duduk tegak lurus, duduk kursi, duduk selonjoran, setengah duduk flower. Nih. Tuh. Ini salah satu beberapa contoh duduk ya. Terus ada posisi rekuben. Rekuben itu kayak posisi supinasi. Supinasi itu kitanya duduk tidurnya tuh menghadap atas gitu, terlentang. Terus ada posisi tidur miring gitu. Terus ada posisi pronasi. Posisi pronasi itu kayak kitanya tidurannya tengkurap. Ngerti kan tengkurap? Nah, itu. Terus ada posisi santai. Posisi supinasi santai. Terus di sini ada sindrom Dissociasi. Sindrom Dissociasi itu apa sih? Sindrom Dissociasi itu adalah berbagai kondisi mental dan fisik yang terjadi saat seseorang beristirahat dalam jangka waktu yang lama atau ketika keaktifannya menurun. Ada hipotensi ortostatik kayak penurunan fungsi regulasi tekanan darah. Itu tuh hipotensi ortostatik ya teman-teman. Terus ada jantung berdebar-debar dan tersengal-sengal. Jantung berdebar-debar dan tersengal-sengal itu penurunan fungsi jantung dan paru-paru. Ada penurunan fungsi mental, penurunan fungsi indera, dekubitus, atrofi tulang, sama kontraktur. Ada gangguan gizi kayak penurunan fungsi organ dalam tuh. Terus penurunan vitalitas seperti astrofi otot gitu. Dekubitus adalah gangguan sirkulasi pada bagian tonjolan tulang. Jadi kayak misalkan kita terlalu melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang gitu. Kayak misalkan tiduran di bagian kaki, punggung, pinggul, terus belikat, bagian sendi siku itu tuh terdapat tonjolan tulang. Itu namanya dekubitus ya teman-teman. Dan dilakukannya tuh kayak secara lama gitu, nanti bakalan muncul seperti tonjolan tulang. Oke. Terus ada alat bantu terkait berpindah. Alat bantu terkait berpindah itu ini tongkat, seperti tongkat tongkat multi kaki. Terus ada alat bantu jalan karena area penopangnya lebih luas daripada tongkat nih, kayak ini nih. Terus ada alat pemindah langit, alat pemindah lantai. Ya, sekian dari saya. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Konnichiwa. Watashi no namae wa Sarah Valencia Ostaviatin tomoshimasu. Di sini saya akan menjelaskan perawatan lansia untuk makan. Yang pertama, makna makan. Makan adalah kegiatan makan melalui mulut yang bertujuan untuk memasukkan gizi ke dalam tubuh dan mempertahankan aktivitas dan hidup. Makan juga merupakan kesenangan hidup dan membuka kesempatan komunikasi untuk menjalin hubungan antara manusia. Saya akan menjelaskan alur makan dan menelan. Yang pertama, fase pendahuluan, mengenali warna, bentuk, bau, dan lain-lain dari makanan. Terjadi sekresi saliva. Yang kedua, fase persiapan, mengunyah makanan yang dimasukkan ke mulut, mencampurnya dengan saliva dan membuat gumpalan makanan atau bolus makanan. Yang ketiga, fase rongga mulut, membawa bolus makanan dari rongga mulut ke laring, diangkut terutama dengan lidah. Yang keempat, fase faring. Refleksi menelan terjadi dan bolus makanan melewati faring. Epiglotis menutup untuk mencegah bolus makanan memasuki trakea. Yang kelima, fase esofagus. Bolus makanan dibawa dari esofagus ke lambung. Di sini ada praktik perawatan lansia untuk makan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk makan yaitu memeriksa makanan yang disukai dan tidak disukai, berhati-hati agar tidak
ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi pengguna karena alasan pengobatan penyakit atau alergi, melunakkan atau mencincang makanan agar sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan pengguna, memperhatikan agar makanan hangat dapat dikonsumsi dalam keadaan hangat dan makanan dingin dapat dikonsumsi dalam keadaan dingin. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ijo desu, domo arigato gozaimasu. Shitsurei shimasu. Shitsurei itashimasu. Konnichiwa. Watashi tachi wa shukudai o happyou shimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Oba-chan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. 今日は何を食べますか？それはミルクです。はい。ラーメンです。Masuk ke dalam sini. はい。 Sore wa ocha. Ocha desu. Sore wa gohan. はい。どうぞ。どうもありがとうございます。 Suka siswa dan bahasa ini? Hai. Oishi desu ka? Oishi desu ka? おいしいですよ。それで終わりますね。休みますね。はい。どうもありがとうございます。私たちから以上です。誠にありがとうございます。失礼いたします。 Shitsurei itashimasu. Konnichiwa. Watashi wa shukudai o happyou shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang ekskresi. Ekskresi berarti mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat yang tidak diperlukan tersebut adalah urin, feses, keringat, karbon dioksida, dan lain-lain. Bagian tubuh yang terkait dengan pembentukan feses yaitu pertama dari mulut, lalu esofagus, lalu ke lambung, setelah lambung ke usus halus, lalu usus besar, lalu anus. Lalu bagian tubuh yang terkait dengan pembentukan urin. Pusat pengaturan berkemih terletak di otak besar, batang otak, dan medula spinalis. Dimulai dari ginjal, menyaring darah dari zat buangan yang tidak diperlukan tubuh dan menghasilkan urin. Lalu fungsi ureter, saluran untuk membawa urin yang dihasilkan ginjal ke kantung kemih. Fungsi kantung kemih, kantung untuk menampung urin kapasitasnya sekitar 500 ml. Jika urin terkumpul sekitar 200 sampai 300 ml, seorang akan merasakan keinginan berkemih. Lalu ada bentuk dan volume urin dan feses, urin normal dan urin abnormal. Urin normal jumlahnya yaitu 1000 sampai 1500 ml per hari. Sedangkan urin abnormal yaitu jumlahnya 2000 sampai 3000 ml per hari yang disebut dengan poliuria. Lalu 3000 sampai 500 ml per hari disebut dengan oliguria. Frekuensi urin normal adalah 4 sampai 6 kali per hari. Dan urin abnormal adalah 10 kali atau lebih dari perharinya. Disebut dengan polakiuria.
Bau urin normal yaitu tidak berbau. Dan bau urin yang abnormal adalah bau amonia kuat. Urin normal warnanya dari kekuningan pucat hingga transparan. Lalu urin yang abnormal berwarna keruh, kecoklatan gelap, dan merah atau lain-lainnya. Lalu ada kondisi feses. Feses normal dan feses abnormal. Feses normal frekuensinya 1-2 kali sehari. Feses abnormal jika sedikit disebut dengan konstipasi. Warna feses normal yaitu kecoklatan dan feses abnormal berwarna merah, hitam, putih, dan lain-lain. Lalu di sini ada perawatan lansia untuk ekskresi. Terdapat berbagai peralatan untuk ekskresi. Peralatan digunakan sesuai dengan kondisi pengguna, yaitu 1. Ada toilet portable. Digunakan untuk orang yang memiliki keinginan berkemih atau defekasi, tetapi tidak bisa ke toilet atau ketika ingin ekskresi di tengah malam dan lain-lain. Lalu ada pispot urin dan pispot feses. Digunakan oleh orang yang memiliki keinginan berkemih atau defekasi, tetapi dalam kondisi berbaring atau kondisi tubuh yang tidak sehat dan sulit duduk. Lalu ada popok pembalut. Digunakan oleh orang yang tidak mengetahui keluarnya urin atau feses kapan. Disebut dengan inkontinensia urin dan inkontinensia fekal atau orang yang sulit menggunakan toilet atau toilet portable. Pengaruh penurunan atau gangguan fungsi terhadap ekskresi, inkontinensia, konstipasi, dan diare. Inkontinensia urin adalah ekskresi urin yang tidak terkontrol. Jenis inkontinensia urin. Inkontinensia urin stres, mengompol saat ada tekanan di perut, seperti saat batuk atau bersin. Lalu, inkontinensia urgensi, timbul keinginan berkemih, tapi mengompol karena tidak sempat mencapai toilet. Lalu, inkontinensia urin luapan, saluran urin tertutup karena pembesaran kelenjar, prostat, atau penyebab lainnya, sehingga mengompol sedikit demi sedikit. Lalu ada juga inkontinensia urin refleks. Tidak timbul keinginan berkemih, tetapi mengompol karena cedera medula spinalis atau penyebab lainnya. Lalu terakhir ada inkontinensia urin fungsional. Gerakan berkemih tidak keburu sehingga mengompol, tidak mengetahui lokasi toilet karena mengidap demensia atau penyebab lainnya, sehingga tidak keburu ke toilet dan mengompol. Konstipasi. Konstipasi adalah kondisi saat frekuensi atau volume defekasi berkurang dibandingkan dengan kondisi normal. Jenis konstipasi. Konstipasi fungsional, konstipasi yang terjadi akibat fungsi tubuh. Lalu konstipasi organik, konstipasi yang terjadi akibat saluran lewat feses tertutup akibat tumor atau peradangan dan lain-lain. Lalu ada diare. Diare adalah feses yang lunak dan mengandung banyak air. Hai ijo desu. Watashi kara makoto ni arigatou gozaimasu. Shitsurei itashimasu.